Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, renungan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, cerita hari ini sungguh menarik, sungguh dramatik. Apa yang sebenarnya ditulis oleh oleh Markus, ya, sang penginjil ini, dari perikop di mana ini adalah turning point, titik balik dari cerita tentang Yesus dalam perjalanannya, ya. Chapter 8 persis di tengah-tengah, karena ada 16 chapter di Markus. Kalau kita lihat, ya, cerita sebelum ini dan sesudah ini, itu cerita ini diapit oleh 2 cerita tentang penyembuhan orang buta, ya. Sebelum ini persis adalah cerita orang buta yang disembuhkan, yang tidak langsung sembuh tapi sembuhnya 2 kali didoakan. Lalu di chapter ke-10 ada cerita tentang Bartimeus yang juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Sepertinya Markus mau benar-benar menunjukkan bagaimana di antara para murid Yesus itu ada kebutaan. Dan cerita kesembuhan yang di sebelum cerita ini itu adalah kesembuhan satu-satunya di mana Tuhan Yesus tidak menyembuhkan langsung. Biasanya setiap kali dia berkata satu kata saja langsung sembuh. Tetapi ya, orang buta ini pertama kali didoakan sampai Tuhan Yesus keluarkan ludahnya, sampai pakai tanah, diusap-usap, dan semua itu detail sekali, ya. Tapi tidak langsung sembuh. Biasanya satu kata saja langsung sembuh. Bayangkan, ini sudah dia usaha bermacam-macam tapi tidak sembuh. Lalu setelah Yesus bertanya bagaimana, "Oh, saya bisa lihat orang, tapi samar-samar, rabun seperti pohon-pohon." Ya, lalu dia doakan lagi, baru sembuh. Ini menunjukkan juga bagaimana Petrus yang pertama-tama bisa mengenali Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias. Tetapi visinya Petrus itu visi yang buram. Dia tidak bisa melihat benar. Dia melihat dari kacamata dunianya sendiri, dari kacamata manusia.
di mana seorang Mesias, seorang penyelamat itu harus keren, harus selalu berhasil, ya, harus bisa menaklukkan segalanya dan mengalahkan segala musuh, ya, tidak boleh menderita dan lain sebagainya, ya, tidak sesuai dengan visi seorang penyelamat seperti yang Yesus mengerti, ya. Petrus disembuhkan tapi dia masih setengah buta dan dia perlu kesembuhan lagi, walaupun dikatakan Yesus yang sudah mencoba dengan pakai tanah, dengan pakai ini semua, ya, belum juga sembuh. Nah, perjalanannya ini menjadi titik balik karena sebelum di bab 8 ini, Yesus itu selalu apa yang dia lakukan? Dia selalu mengajar dengan otoritas, dia menyembuhkan, ya, dengan otoritas, dia merubah memperbanyak roti, dan juga dia mengusir setan-setan. Jadi image yang Yesus tunjukkan juga memang image bahwa seseorang penyelamat yang luar biasa kuasanya, luar biasa powernya, ya, dan mereka mau itu. Tetapi sekarang Yesus mau belok, bahwa dia akan menunjukkan bukan saja sang penyelamat yang luar biasa powernya, tetapi penyelamat yang penuh dengan penderitaan. Dan ini mendapatkan challenge, tantangan, ya, resistensi dari para murid sendiri, ya, sehingga mereka tidak bisa langsung melihat. Bahkan mereka pun sampai Yesus di kayu salib pun mereka masih juga belum bisa mengerti, karena mereka semua kabur, ya kan, kecuali Yohanes. Artinya mereka belum mengerti, shock, ya kan. Kalau sudah mengerti kan tidak perlu sampai shock begitu, ya sudah, terima saja, ya kan. Nah, disinilah Yesus menunjukkan bagaimana kita juga perlu disembuhkan. Kita mungkin sudah mengenal bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus. Sama, tapi seperti kalau para murid saja tidak mengerti sampai melihat Yesus di kayu salib, kemungkinan besar kita juga tidak akan begitu mengerti kecuali kita mengalaminya sendiri dan mengalami, ya, kebangkitan di dalam hidup kita. Jadi kita perlu juga, ya, kalau memang kita tidak tidak nyaman dengan penderitaan, pastilah kita tidak nyaman, dan kita tidak nyaman juga melihat orang menderita. Petrus juga berkata-kata seperti itu karena apa? Karena dia juga sayang akan Tuhan Yesus, ya kan? Orang mungkin yang paling dia sayang, sehingga dia bilang tidak boleh kamu menderita. Siapa yang mau? Maukah Anda? Maukah saya kalau orang yang kita cintai sampai menderita seperti itu? Tidak mau. Pasti kita bertanya-tanya dan kita bilang tidak boleh itu terjadi. Kita berusaha dengan keras supaya orang yang kita sayang tidak sampai menderita. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan, ya, sisi lain daripada keselamatan, di mana justru lewat penderitaan itulah, ya, visi keselamatan yang sesungguhnya, sehingga keselamatan itu mengalahkan segala penderitaan, bahkan juga kematian. Mari kita mau membuka mata kita membiarkan Tuhan Yesus sendiri yang membuka mata kita, walaupun mungkin perlahan-lahan, walaupun mungkin beberapa stage, ya, sampai kita bisa melihat sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu datang tidak tanpa penderitaan, tapi mengalahkan penderitaan dan melewati penderitaan dan kematian itu. Sehingga sungguh Tuhan Yesus yang sang penyelamat dunia itu dimuliakan di dalam penderitaan kita, di dalam segala tantangan hidup kita. Walaupun Omikron, apapun itu, persoalan keluarga, sakit, ya, dan lain sebagainya, Tuhan sudah mengalahkannya. Kita mau dibuka mata kita untuk melihat keselamatan dari segala penderitaan yang kita alami. Semoga Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Amin.